Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadat novena kerahiman ilahi, marilah kita merenungkan bersama Tuhan Yesus pada jam kerahiman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh Yesus, sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman ilahi. Bapak, Ibu terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita membenamkan jiwa ke dalam kerahiman ilahi dan mempersembahkan jiwa-jiwa yang rindu mendekat padanya. Dan ujub novena kita selama 9 hari adalah mohon kerahiman Allah menenggelamkan semua virus corona dari hadapan bangsa kita dan bangsa di dunia ini. Marilah kita buka ibadat novena kita dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pada hari ketiga novena kerahiman ilahi ini, kita berdoa bagi orang-orang saleh dan setia. Dalam buku catatan harian nomor 1214, Santa Faustina menulis pesan Yesus. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang saleh dan setia, lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Jiwa-jiwa itu telah menghibur aku di jalan salibku. Mereka menjadi setetes penghiburanku di tengah-tengah lautan kepahitan. Doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, perhatikanlah umat yang menyerahkan diri kepadamu. Pada novena hari ketiga ini, kami mohon
Semoga kami mampu menguasai raga kami dengan berpantang dan meningkatkan semangat kami dengan karya amal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa untuk memohon kerahiman ilahi bagi semua umat Allah yang saleh dan setia. Yesus yang Maha Rahim, yang dari perbendaharaan kerahiman-Mu dengan berlimpah-limpah mengaruniakan rahmat-Mu kepada semua orang, terimalah kami dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasihan, dan jangan melepaskan kami sepanjang masa. Kami mohon ini demi kasih-Mu yang tak terselami, yang menyala dalam hati-Mu kepada Bapa Surgawi. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu semua jiwa yang setia sebagai warisan putra-Mu. Demi sengsaranya yang pedih, berilah mereka berkat-Mu, supaya mereka tidak kehilangan kasih dan harta iman suci, tetapi bersama dengan semua malaikat dan para kudus memuliakan kerahiman-Mu yang tak terhingga sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendaraskan doa koronka dan merenungkan luka-luka sengsara Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Kepala-Mu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka
karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa. Kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan.
Kami silih semua dosa itu dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga, karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan
ke tempat yang tidak sopan dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kakimu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib karena dosa ketidaksetiaan kami. Kaum muda, para iman, biarawan dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan dan memuliakan tetesan darah-Mu, serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Marilah kita merenungkan sengsara, luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak bercemar,
penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat, dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang padi, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Renungan Novena Kerahiman Ilahi, hari ketiga. Di zaman ini, di tengah berkembangnya teknologi, kita mengenal istilah shortcut yang biasanya kita temukan di layar komputer untuk memudahkan kita menemukan aplikasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Juga istilah bypass sebagai jalan alternatif untuk menghindar dari kepadatan kota. Ternyata, dalam menata kehidupan, seringkali kita, baik sadar maupun tidak sadar, kita juga menggunakan shortcut, bypass, atau yang kita kenal dengan jalan pintas. Kita mencari cara atau jalan mana yang paling gampang, paling aman, paling nggak buat kita repot. Ya, boleh-boleh saja, asalkan untuk kegiatan positif. Tetapi ada masanya juga kita tergiur untuk menggunakan shortcut, bypass, jalan pintas untuk hal-hal negatif, karena sedang kepepet atau terhimpit masalah berat, seperti masalah ekonomi rumah tangga. Sebagai contoh di dalam pengalaman, saya menemukan seseorang yang rela meninggalkan imannya demi memperoleh jabatan ataupun kekayaan. Atau yang lain, seseorang rela menjual dirinya untuk memperoleh kesenangan-kesenangan di dalam kemewahan. Siapapun bisa terkena. Bahkan seorang pengikut Kristus pun bisa jatuh, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan 30 keping perak. Saudara-saudari yang terkasih, di situasi kepepet atau terhimpit inilah kita harus berhati-hati, karena iblis mudah masuk ke dalam hati kita, mengajak kita untuk menabrak nilai-nilai yang sudah baik, atau mengajak kita untuk menghindari hal-hal yang sulit yang biasa kita lakukan dengan jatuh bangun, seperti perjuangan untuk setia hidup saleh seperti Yesus. Ternyata setia itu tidak gampang. Nyatanya Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Juga para murid lari meninggalkan Yesus ketika Yesus mengalami siksaan dan penyaliban. Kita pun hari ini seringkali juga mengalami seperti yang dialami oleh para murid, yaitu ketika kita mengalami kegagalan, sakit yang tak kunjung sembuh, doa-doa yang tidak segera dikabulkan, teror dari kelompok tertentu, atau seperti sekarang ini, kerinduan yang terus bertambah untuk ke gereja, tetapi tidak bisa karena COVID-19. Pertanyaannya adalah, sebenarnya Tuhan
berbicara apa untuk situasi kita hari ini. Tuhan menghendaki iman yang lebih besar. Bagaimana caranya? Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengatakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Saudara-saudari yang terkasih, hidup untuk setia memang tidak selalu mudah. Semakin tidak mudah ketika lingkungan tidak mendukung. Tetapi di dalam iman kita memiliki contoh yang baik, yang sempurna. Dialah Yesus. Dia adalah contoh sosok yang setia terhadap perutusan Allah Bapa. Ia setia memanggul salib sampai Golgota. Ia sampai mau mati di salib. Itu bukti kesetiaannya sampai akhir. Dan Yesus juga pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sekali lagi kita mendengarkan kata hidup. Artinya apa untuk kita? Hidup kita ini berasal dari Allah, maka mintalah hanya kepada Allah. Sebab Allah adalah sumber dan tujuan hidup kita. Apa yang bisa kita minta? Mintalah rahmat kesetiaan, agar kita mampu hidup dengan setia hanya kepada kehendak Allah. Juga mintalah rahmat kekuatan, agar hidup kita kuat tidak tergoyahkan oleh segala macam godaan. Agar hidup kita kuat, terlebih kuat untuk memikul beban sesama. Apa memikul? Bagaimana bentuknya memikul? Memikirkan, mencarikan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Sebab hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk hidup sesama kita, baik yang berada dalam lingkaran keluarga kita, lingkaran persaudaraan gereja, maupun di luar lingkaran persaudaraan gereja. Sehingga pada akhirnya, semua orang tanpa terkecuali merasakan kasih sukacita Allah. Dengan demikian setiap orang tetap memiliki pengharapan untuk percaya, untuk setia, terlebih ketika terhimpit situasi yang berat. Berkat Tuhan menyertai usaha dan perjuangan kita untuk berbuat kasih bagi sesama. Amin. Doa mohon rahmat untuk berbelas kasih terhadap sesama. Marilah kita berdoa. Setiap kali paru-paruku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak pernah menilai seseorang pun menurut tampang lahiriahnya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan,
agar lidahku penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku dan tidak pernah menolak berbagai kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasihan. Pertama-tama, perbuatan belas kasihan, apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tidak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa, bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkan dengan doa. Doa malahan akan kuluaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi dirimu, sebab Engkau dapat berbuat segala-galanya. Doa untuk para imam. Marilah kita berdoa. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh, kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. Oh Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa permohonan. Bagi semua orang saleh dan setia, limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dengan perlindungan-Mu yang lestari, dan tengkurlah mereka selalu dalam kerahiman-Mu yang tak terbatas. Dengan demikian, mereka tidak pernah akan gagal dalam olah kasih dan tidak pernah
akan kehilangan harta iman yang kudus. Yesus, Raja Kereman Ilahi, Engkaulah andalanku. Sertailah pula semua jiwa-jiwa orang yang saleh dan setia yang telah berpulang kepadamu. Terimalah dan sambutlah mereka dalam kerajaan-Mu yang kekal dan abadi. Yesus, Raja Kereman Ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, dan Romo Paroki kami. Yesus, Engkau Raja Kereman Ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang hadir di sini, Yesus, Raja Kereman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja Kereman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaraan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit, kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini hidup kita dilayani oleh rahmat kerahiman ilahi, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup.